Ya, saudara, hari ini akan ada sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Richard Eliezer serta terdakwa Putri Chandrawati. Sebelumnya, Verdi Sambo dalam pledoinya menyerang kesaksian Richard Eliezer. Eliezer kita ketahui dituntut 12 tahun penjara oleh JPU, sementara Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Pledoi seperti apa yang akan disiapkan oleh Eliezer, dan tentu tuntutan 12 tahun penjara belum final karena hakimlah yang akan memutuskan dalam vonis. Kita akan memperbincangkan hal ini bersama penasihat hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi. Dan juga nanti akan ada pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Pak Suparji Ahmad, yang akan bergabung bersama kita nanti. Saya sapa dulu Bang Roni, selamat pagi Bang Roni. Selamat pagi Bang Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di Breaking News Kompas TV. Bang Roni, mungkin saya ingin bertanya dulu mengenai kondisi Eliezer bagaimana. Kalau kita lihat dalam tuntutan, tampaknya Eliezer cukup terpukul dengan tuntutan yang dibacakan oleh JPU, yaitu 12 tahun, lebih tinggi daripada 3 terdakwa lainnya yang dituntut 8 tahun. Tapi kondisinya bagaimana pasca pembacaan tuntutan hingga hari ini, Bang Roni? Ya, pasca pembacaan tuntutan kami berdiskusi bahwa proses persidangan kan masih berjalan. Kami sampaikan kepada Icat supaya tetap optimis, dan saya lihat juga Icat sampaikan kepada kami juga supaya serahkan semuanya kepada penasihat hukum. Kita berdoa, kita sudah berbuat yang terbaik. Nanti kita serahkan kepada proses persidangan yang masih berjalan ini. Kemudian kan nanti masih ada tahapan. Hari ini adalah pledoi, kemudian apabila jaksa ada replik, nanti kami juga akan ada duplik kemudian pada putusan majelis hakim. Jadi proses ini masih berjalan. Richard sampaikan supaya kita tetap optimis, berdoa, tetap tenang, bahwa keadilan itu masih ada. Seperti itu Bang Timothy. Masih bersemangatkah Richard untuk, ya karena ini langkah-langkah terakhir, masih ada amunisi kah, masih ada energi untuk terus melanjutkan ya perlawanannya, khususnya pada tuntutan 12 tahun yang sepertinya dirasa tidak banyak hal yang belum dipertimbangkan untuk meringankan atau bahkan membebaskan Richard dari tuntutan ini? Iya Bang Timothy, tentunya Icat sampaikan untuk tetap optimis. Dan juga kami dari tim penasihat hukum menyusun pledoi dengan sedetail mungkin dan seringkas mungkin agar bisa dipahami secara utuh di muka persidangan. Kemudian beberapa fakta-fakta persidangan juga pun kita sampaikan terkait dengan posisi dari Richard Eliezer, juga pun terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Kami melihat bahwa tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum tidak memenuhi rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kami melihat seperti itu, bahwa di sini adalah bagaimana rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat ya, di dalam kasus Richard Eliezer. Kenapa? Karena Richard Eliezer inilah yang membuka kotak Pandora. Dia sebagai status sebagai justice collaborator, kemudian memberanikan diri untuk membuka kasus ini karena melihat awalnya kasus ini kan tertutup ya, tetapi kalau tidak dibuka ini akan menjadi suatu peristiwa yang membuat banyak rugi dari banyak orang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sudah waktu itu kan kalau kita bilang kalau Richard Eliezer tidak membuka ini, bisa-bisa negara bisa menjadi krisis negara. Kenapa? Karena pada saat itu kan publik mempertanyakan ada apa, sehingga kalau kita lihat bagaimana Polri yang pada saat itu sampai surveinya sampai rendah sekali ya. Karena publik tidak mempercayai atas apa yang disampaikan pada saat itu. Jadi ketika situasi seperti itu, kemudian Richard Eliezer dia mau berkata jujur ya. Sebelumnya kan dia masih berbohong, kemudian dia mau berkata jujur. Ini mengembalikan rasa kepercayaan publik kepada publik. Rasa kepercayaan publik kepada Polri.
Hmm. Nah ini yang kita lihat ya, kemudian setelah itu Richard Eliezer konsisten dalam proses penyidikan, kemudian menyampaikan apa yang sebenarnya diikuti oleh alat bukti yang lainnya, kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi yang lainnya, sehingga kasus ini menjadi terang dan bisa dilimpahkan ke muka persidangan. Hmm. Ini yang perlu saya sampaikan, Bung Timothy, bahwa kasus ini bukan kasus biasa. Karena kasus ini adalah pembunuhan berencana yang melibatkan pada saat itu Jenderal Bintang 2 yang posisinya sangat strategis. Di mana waktu itu Verdi Sambo sebagai Kadif Propam. Jadi ini untuk meluruskan bahwa kasus yang terjadi ini bukan kasus pembunuhan biasa yang seperti yang Ya. disampaikan oleh para pihak-pihak. Bahwa ini adalah kasus yang serius karena melibatkan aparat penegak hukum yang mengerti hukum yang pada saat itu adalah polisinya polisi. Jadi maksudnya banyak interest, banyak kepentingan di balik ini begitu ya, maksudnya yang Anda sebutkan tidak biasa itu adalah suasana bahkan sampai ke luar ruang sidang ya, maksud Anda, Bang Roni? Betul, karena masyarakat pengen tahu apa yang terjadi karena melihat bahwa kasus ini bukan seperti yang biasanya. Karena kan banyak pertanyaan pada saat itu, sehingga kalau kita ingat kembali sih, Bapak Presiden sampai ngomong 4 kali kan, supaya kasus ini dibuka secara terang. Jadi ini menggambarkan bahwa kasus ini bukan kasus biasa, Bu Timothy. Ini adalah kasus yang serius, karena melibatkan Jenderal Bintang 2, kemudian kan melibatkan banyak anak buahnya yang diperintah, kemudian bagaimana TKP-nya rusak, CCTV-nya rusak, sehingga banyak pertanyaan dari masyarakat luas. Nah, pada saat Richard Eliezer mengaku, kemudian dia konsisten, kemudian sampai proses di persidangan, kami melihat bahwa hal ini merupakan proses penegakan hukum yang baik ya. Karena apa? Ada satu sikap dari seorang Bayangkara II yang kemudian dia mengaku apa yang terjadi, kemudian dia konsisten, sehingga dalam proses persidangan ini semua berjalan lancar. Tetapi ketika dihadapkan dengan tuntutan, tentunya ini kan terkait dengan rasa keadilan, Bung Timothy. Di mana rasa keadilan ini ketika terdakwa yang lainnya dituntut lebih rendah dari Richard Eliezer. Bukan hanya Richard Eliezer dan keluarga yang mempertanyakan, tetapi masyarakat luas dalam hal ini. Jadi yang tadi kembali bahwa di awal saya sampaikan bahwa jaksa harus memperhatikan juga kemanfaatan dari tuntutan ini, bahwa perlu kita ingat keluarga dari almarhum, keluarga korban almarhum Yosua itu sudah memberikan maaf kepada Richard Eliezer. Tetapi proses ini masih berjalan, Bung Timothy, kita akan serahkanlah nanti bagaimana palu hakim yang akan memutus. Ya, jadi mungkin sederhananya tadi yang digambarkan Bang Roni adalah ini bisa terkuak ya berkat Richard Eliezer. Kalau tidak mungkin mengikuti skenario yang sudah disiapkan gitu. Dan ini yang harus dilihat oleh hakim. Tapi mengapa tuntutannya masih lebih tinggi justru daripada para terdakwa yang dalam tuntutan jaksa pun mengatakan masih berbelit-belit dalam memberikan kesaksian mereka atau keterangan mereka, masih berbelit-belit dan banyak hal yang rasanya masih belum jelas didapatkan dari terdakwa lainnya. Tapi di sisi lain, Bang Roni, hal yang seperti yang dikatakan oleh Jampidum juga, yang paling memberatkan adalah masalahnya penarik pelatuknya adalah Richard Eliezer ini, gitu. Yang menyebabkan kematian dari Yosua adalah Richard Eliezer. Dan ini mungkin kalau kita dari tuntutan, ini dinilai lebih berat daripada kesaksian maupun keterangan yang diberikan oleh Richard Eliezer sebagai seorang justice collaborator gitu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan keadilan dari pertimbangan ini? Karena bagaimanapun juga meskipun ia yang membuka semua mengenai kasus ini, tapi di sisi lain ia jugalah yang menarik pelatuknya atau bahkan jadi di kejaksaan itu dirasa menjadi salah satu pelaku utamanya, Bang Roni. Kalau terkait pelaku utama, kami berbeda pandangan ya Bung Timothy, bahwa di dalam fakta persidangan bahwa dia dader yang digerakkan, ada orang yang menyuruh
Jadi perumpamaannya adalah Richard Eliezer ini sebagai alat. Kalau berbicara sebagai alat, dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Hmm. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, fakta persidangan terungkap bahwa Richard Eliezer ini tidak punya niat jahat Ya. atas korban almarhum Joshua. Kenapa perlu kita sampaikan? Karena di fakta persidangan, Richard Eliezer orang terakhirlah yang dipanggil oleh Verdi Sambo, kemudian orang terakhir yang naik ke dalam mobil. Di dalam dipanggil sebelum naik mobil, itu dipanggil sama ART yang bernama Agus, di mana ART yang bernama Agus sampai sekarang buron, tidak tahu posisinya di mana. Jadi dia orang terakhir yang dipanggil, kemudian mereka dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, kemudian sampai di rumah Duren 3, itu juga pun dia dipanggil oleh Verdi Sambo. Dalam posisi itu sebagai yang pangkat paling rendah, berulang-ulang saya sampaikan terkait dengan relasi kuasa ya. Karena dia dalam posisi pangkat paling rendah, kemudian dia tidak bisa punya kesempatan untuk menolak atau memikirkan apa perintah tersebut. Karena dia itu dilatih sebagai seorang prajurit yang selalu taat dan harus taat dan menaati perintah. Nah, jadi pertanyaannya kepada publik kan, karena itu kan perintah yang salah. Nah, itu perlu kita lihat juga dari aspek psikologi dari Richard Eliezer. Itu sudah kita uji bersama di muka persidangan. Jadi hal itu seharusnya tidak bisa sesederhana itu gitu ya, Bang Roni. Karena betul bahwa yang sekarang diperdebatkan adalah kenapa tidak menolak gitu. Karena kalau kita mau merujuk pada pasalnya memang itu harus perintah yang diberikan oleh atasan dan masih terkait dengan mungkin tugasnya atau masih di ranahnya, atau paling tidak orang yang diberi perintah tersebut tetap bisa mengutamakan ya hukum utamanya dan mengetahui yang mana perintah yang melanggar dan mana perintah yang sesuai dengan memang tugasnya begitu. Dalam hal ini kan itu yang menjadi pertanyaan bagi Eliezer. Kenapa kok diminta untuk tembak orang kok mau? Nah, mungkin Anda bisa menggambarkan apa yang berlangsung, atau mungkin Eliezer pernah menceritakan apa yang ia pikirkan saat menerima perintah untuk menembak itu, atau bahkan sempatkah ia berpikir sebelum menembak? Iya, jadi Bung Timothy bahwa posisinya waktu itu sangat sulit buat Richard Eliezer. Jadi kalau disampaikan bahwa dia bisa berpikir, dia bisa nembak milih kaki atau apa, sudah tidak bisa Bung Timothy. Nah, terkait dengan situasi yang ada, tentunya kan yang disampaikan bahwa kalau Richard Eliezer, dia kan bisa menolak perintah itu kan ada terkait dengan surat edaran Kapolri. Tapi di dalam surat edaran Kapolri itu, kalau tidak salah Bung Timothy, kalau ada perintah yang salah, dia harus melaporkan satu tingkat di atas dari orang yang memberikan perintah. Sedangkan pada saat itu adalah yang memberikan perintah itu Kadif Propam. Kalau Kadif Propam itu kan satu tingkat di atasnya adalah Kapolri. Gitu loh. Jadi dia mau melapor kepada siapa, dan situasinya waktu itu kan sudah tergambarkan di muka persidangan. Verdi Sambo dalam posisi marah, menangis, kemudian sampaikan percuma saya punya pangkat seperti ini. Jadi hal-hal seperti itu kan tidak bisa yang kalau kita sampaikan sesimpel itu ya Bung Timothy. Dan juga terkait dengan perintah yang salah, perintah jabatan ini sudah bahwa kita menggunakan KUHP. KUHP itu untuk sipil. Tetapi kalau terkait dengan perintah jabatan di dalam keadaan perang itu untuk militer. Sedangkan KUHP ini berlaku untuk sipil, dan kalau kepolisian menggunakan KUHP. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut kami bahwa nanti kita akan sampaikan di muka persidangan sebentar dalam pledoi. Oke, kita akan jeda sebentar, Bang Roni. Kita akan kembali ke Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.